warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prativi Tiana dari SDN Karangtengah. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan melaksanakan supervisi akademik yang akan dibantu dengan rekan-rekan CGP saya. Yang pertama ada Ibu Brigita dari SMAN Negeri 1 Cianjur yang berperan sebagai coaching. Kemudian rekan saya yang kedua adalah Bapak Agus Awaludin dari SDN Cijeler akan berperan sebagai coach. Sebelum melaksanakan supervisi akademik, saya akan menyampaikan beberapa hal. Salah satu di antaranya yang pertama tentang rubrik penilaian ya. Rubrik penilaian yang dimana yang pertama ada apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot antara coach kepada coachee. Kemudian yang ketiga, bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach, bagaimana menanggapinya juga ya. Kemudian di sini juga saya akan menyampaikan prinsip coaching ya. Yang pertama ada kemitraan, kemudian yang kedua ada proses kreatif, yang ketiga juga ada memaksimalkan potensi. Nah, sebelum kita mulai observasi dan supervisi, ada beberapa pertanyaan nih ya, tentang pra-supervisi yang ingin saya ajukan. Yang pertama, kompetensi coaching mana yang ingin Anda kembangkan atau perlu saya amati pada saat Anda proses coaching? Pada proses ini saya ingin meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan kemampuan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Apakah ada bagian tertentu yang ingin Anda amati atau fokuskan? Saya ingin fokus di mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Bagaimana penilaian Anda terhadap kemampuan coaching Anda sendiri? Saya pikir saat ini ya, kemampuan untuk menanyakan sebuah pertanyaan berbobot saya kalau dilihat dari level 1 sampai 10 idealnya 10, tapi saya saat ini masih di level 5 atau 6 lah saya seperti itu. Oh, seperti itu. Baik. Ada harapan Anda dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Tentu saya mengharapkan saya bisa meningkatkan kompetensi saya di bidang yang tadi difokuskan. Kemudian saya mendapatkan pengalaman dan juga umpan balik yang positif untuk peningkatan kompetensi saya sendiri. Ya, kalau begitu silakan coach dan coachee dimulai untuk melakukan coaching. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak, baik. Walaupun masih agak sedikit muak nih Pak nih. Ya, perlu sedikit nih ya, sedikit betul. relaksasi ya. Betul. Barangkali Bapak ada waktu justru nih, saya pengen ngobrol deh ceritanya nih. Banyak waktu. Jangan langsungkan ya Bu, silakan. Baik, siap-siap. Terima kasih sekali Pak. Ya. Iya gini Pak, saya tuh sebenarnya sekarang tuh sedang ada beberapa masalah nih Pak yang saya hadapi terkait dengan kegiatan pembelajaran. Terutama sekarang itu sedang ada kendalanya di kegiatan proyek Pak. Saya rasa proyek yang sekarang sedang saya jalan itu kok anak-anak tuh kayaknya nggak excited gitu Pak. Jadi kayak males gitu, anak-anak tuh tidak berperan aktif gitu dalam kegiatan proyek itu gitu. Jadi terkesannya teh kayak yang cuek-cuek aja gitu anak-anak teh. Jadi saya juga agak greget gitu nih Pak. Iya. Gimana tuh bisa begitu Bu? Iya, ini saya juga kemarin tuh mikir kenapa gitu ya anak-anak teh kayak gitu, tapi saya mikir lagi juga apa mungkin karena memang ini tuh baru ya buat mereka, karena kan memang baru tahun ini Pak proyek itu, dan sebelumnya kan emang nggak pernah tuh Pak proyek-proyek kayak gini teh buat anak teh pokoknya mah tahunnya belajar aja gitu. Jadi saat sekarang ada proyek tuh kayak anak-anak teh kayak nggak tahu mereka teh mau apa gitu ya, kayak yang ya gitu, jadi dikiranya teh mungkin ini main-main aja gitu. Ya terus keduanya mungkin mereka juga ngiranya dari ini mah santai nggak dinilai mungkin seperti itu. Terus mikir juga kayaknya ada karena nggak masuk ke rapot sebenarnya gitu. Jadi udahlah cuek aja gitu. Jadi mereka tuh nggak terlibat aktif gitu, kayak yang ada kalau anak-anak saya di belakang gini Pak main HP gitu ya, main game gitu. Dan kadang-kadang itu yang membuat saya dan rekan-rekan yang lain tuh greget gitu Pak.
Ya, eh, memang proyeknya apa nih Bu nih? Temanya apa tuh? Nah, kebetulan sekarang tuh ini temanya lagi di kearifan lokal, Pak. Kearifan lokal. Iya, kan Ya. sebenarnya mah temanya teh dekat dengan kita, tapi kadang-kadang saya ini juga bingung gitu ya, Pak Iya, ya. betul, Kegiatan apa sih gitu Nah, yang cocok gitu dengan kearifan lokal teh gitu. Kira-kira nih, kan Ibu udah milih apa? Milih temanya, milih proyeknya. Proyek yang ingin Ibu fokuskan nanti di apa tuh? Nah, kebetulan kan Cianjur tuh kan kita terkenal ya Pak dengan ngaos, memaos dan menpo. Rencananya Pak, saya tuh pengen ngambil yang menponya aja gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak kan gitu. Saya tadinya maunya fokus ke menpo aja gitu. Tapi kayaknya kesannya si anak-anak teh dengan menpo gitu nggak tertarik gitu loh Pak. Kan kalau menpo lebih ke silat ya gitu kita ke Cimande gitu. Mungkin karena jadul gitu ya. Iya, jadi anak-anak teh naon sih silat gitu loh. Jadi mereka tuh kayak yang nggak semangat aja, nggak kalau kayak mereka ke Koreaan gitu kan, Korea mereka tuh nggak disuruh juga ya gitu, excited sekali gitu. Ini Pak, tadi mungkin ada harapan ketika Ibu memilih menpo itu. Iya. Ada harapan dan tentu ada kekhawatiran Iya, ya. iya. Kira-kira nih Ibu mengharapkan atau Ibu melihat saat ini anak-anak Ibu itu antusiasme mereka itu seperti apa sih? Kayaknya antusiasme kalau 1 sampai 10 mah di 3 lah Pak. Itu ya? Iya, rendah banget mereka tuh kayak nggak mau gitu. Nganggapnya apa sih silat gitu, apa sih, maaf ya Pak, ada kata-kata kayak anak-anak tuh nganggap kalau itu teh kampungan gitu loh Pak, anak-anak teh. Iya. Kampungan. Mengkhawatirkan ya. Iya, sangat mengkhawatirkan. Padahal kan ini budaya kita ya Pak, siapa lagi yang bisa merawatnya dan melestarikannya sebelum nanti coba udah diambil sama negara lain gitu. Kira-kira nih, cukup rendah ya kalau saya lihat. Iya, betul. Harapan Ibu nih ke depannya sampai level berapa nih mau yang Ibu tingkatkan? Kalau harapan saya sih Pak, jujur aja, saya pengen di 9 Pak idealnya. Walaupun nggak 10 ya Pak, iya. Karena menurut saya sebagai orang Cianjur, kita harus kenal apa itu silat, apa itu Cimande. Dan harapan saya tuh dari level yang terendah gitu ya Pak, itu harus kenal silat itu apa dan bagaimana. Selain itu juga kan silat ada manfaatnya Pak, dari mulai kesehatan ya, terus kebugaran, terus selain itu juga kan disiplin juga ada di silat Pak. Disiplin, menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan juga menurut saya self defense juga bagus tuh Pak di silat itu. Jadi harapan saya dengan mengenalkan silat nih nanti ya di kegiatan proyek ini, anak-anak tuh akan tahu dan akan bangga dengan kebudayaan Cianjur. Iya, dengan apa? Setiap anak teh setidaknya menurut saya mah bisa apa tepak hiji gitu ya, tepak tilu gitu. Dan anak-anak itu nanti akan apa? Bangga nih aku bisa silat begitu. Dan kalau nanti bukan kita siapa lagi? Betul Pak. Begitu harapan saya. Sebuah harapan yang sangat baik ya tentunya. Nah, dengan harapan yang tinggi, sebuah harapan tentu tidak akan bisa terwujud ya, tanpa ada sebuah rencana. Nah, kira-kira nih rencana Ibu seperti apa nih? Baik. Kemarin tuh saya udah mikir-mikir nih Pak ya, kan pertama mungkin mereka kayak gitu ya, biasa kan gening tak kenal maka tak sayang ya Bu ya Pak ya. Jadi rencananya mungkin saya ingin mengenalkan dulu nih gitu silat ke anak-anak. Salah satu diantaranya kan anak-anak familiar sekali dengan YouTube ya Pak ya, tontonan-tontonan. Saya ingin mengenalkan silat bahwa sekarang tuh silat tuh sudah mendunia Pak, sudah memancanegara. Salah satu diantaranya saya akan memperlihatkan dan mengajak mereka nonton film Pak yang bintangnya itu aktornya itu dari Indonesia, itu Iko Uwais. Iko Uwais itu bahkan dia udah main kancahnya kan sudah internasional tuh Pak, dan dia itu ternyata membawa silat Pak. Ada yang satu lagi Bu tuh. Iya, itu saya lupa yang rambutnya gondrong itu. Iya, itu juga Ian siapa? Iya, Kang Ian. Nah, itu nanti rencananya saya bahkan nanti
pengennya nih Pak, tuh kita mau ada video call nih Pak sama salah satu aktornya gitu yang sudah mendunia itu. Jadi saya ingin satu meningkatkan dulu ketertarikan nih anak-anak terhadap silat gitu. Yang kedua harus dimotivasi dulu, ibaratnya harus diiming-iming gitu ya Pak, anak teh gitu. Nih lihat nih, silat tuh ternyata nggak kampungan loh gitu ya, nggak jadul loh, justru malah silat ini sudah mendunia gitu, sudah mengharumkan nama Indonesia gitu. Nah setelah nanti diperkenalkan, nah nanti juga saya kan nggak cukup hanya dengan perkenalkan ya Pak ya. Betul, Saya pengen sih praktek Pak. Ya, Jadi ya. kemarin saya sudah ngobrol dengan beberapa rekan saya yang di IPSI itu. Nanti saya mau ngajak rekan-rekan di IPSI itu untuk datang ke sekolah Pak ceritanya, untuk memperkenalkan gitu Bu. Maka setidaknya kan kalau silat tuh ada beberapa Pak, ada ibing gitu ya Pak yang pakai kendang kayak gitu. Terus ada juga yang tanding Pak gitu. Nanti kalau dengan praktek langsung gitu ya kan, kalau udah ngeliat pakai bajunya gitu ya, seneng-seneng, mudah-mudahan nanti mereka tergerak gitu. Nah setelah praktek itu juga nanti saya ingin mereka juga mencoba Pak gitu, mencoba. Nah mungkin salah satu diantaranya juga rencana saya yang paling ini tuh nanti tidak hanya perkenalan, mendatangkan juga tim ahli, kemudian juga percobaan, tapi harapan saya nanti itu akan ada kegiatan berkelanjutan Pak gitu. Jadi tidak hanya udah dikenalin udah selesai aja gitu ya, saya nggak mau gitu. Jelas ya. Ya Jadi gini ya. Ya. Maaf saya Baik Pak, terima potong. kasih. Ketika Ibu memperkenalkan atau menggunakan sesuatu, tentu akan membangkitkan dulu motivasinya. Iya, betul. Tadi sudah dikatakan bahwa buat orang-orang ini terkenal dan lain sebagainya, bahwa manfaatnya itu juga bukan hanya sekedar itu kan, sekedar gerak-gerak gitu dan lain-lain, bahkan sampai sesuatu yang bisa kalau melihat orang di Hollywood itu bisa menghasilkan ya Pak ya, dimotivasi kan Bu ya. Iya. Betul. Oke, dari rencana itu Bu ya, tadi kan Ibu sudah banyak sekali rencana yang saya lihat. Tentu sebuah rencana tidak akan terlaksana tanpa tindak lanjut. Kira-kira untuk mematangkan rencana ini dan menjadikan rencana itu terwujud, langkah-langkah apa nih yang mau Ibu ambil? Oke, baik. Strateginya terutama yang pasti saya akan mengadakan komunikasi dan konsultasi dengan kepala sekolah nih Pak rencananya. Kemudian nanti juga saya akan berkomunikasi dan bekerja sama dengan komite sekolah gitu. Karena kan menurut saya dukungan komite sekolah ini sangat penting sekali Pak gitu kan. Kemudian nanti setelah konsultasi dengan kepala sekolah, saya ingin mengadakan kegiatan, salah satu diantaranya dari tindak lanjut yang tadi itu Pak, nanti ingin ada mendirikan padepokan Pak di sekolah. Nah setelah itu nanti dari kegiatan itu saya ingin ada studi banding Pak keluar, dan bahkan nanti akan ada pertukaran budaya Pak rencananya, student exchange gitu. Jadi seperti halnya ada rekan-rekan yang kemarin tuh memberikan saran, itu kita studi bandingnya misalnya ke Bali Pak. Jadi mungkin kita memperkenalkan silat gitu ya ke daerah Bali, dan nanti mungkin daerah Bali juga memperkenalkan budayanya lain kepada kita. Rencananya sih seperti itu Pak strateginya. Saya kira keren ya, keren. Kalau bisa terlaksana itu sangat keren. Siap. Kira-kira nih Bu, tadi kan rencana sudah, kemudian mau ditindaklanjuti nih, kapan nih tindaklanjuti nih? Rencananya sih karena memang proyeknya kan ini udah berjalan pekan ke-1 ya Pak. Rencananya kan kita ada 3 pekan nih. Pekan ke-1 mungkin saya ini lebih ke bagaimana nanti saya mengoptimalkan dan memaksimalkan kegiatan di pekan pertama, yaitu perkenalan. Nanti yang pekan keduanya ini akan datangkan tim ahli yang tadi itu, dan yang ketiga ini mungkin nanti akan ada yang student exchange itu. Rencananya mungkin saya harus berkomunikasi dengan kepala sekolah sih secepatnya nih Pak, karena rencananya student exchange ini nanti akan kami laksanakan di bulan Mei. Kemungkinan besar kita berangkat ke Bali itu di bulan Mei, sekitar minggu ketiga lah Pak, sebelum ulangan, sebelum kenaikan kelas itu kita rencananya ke Bali. Mudah-mudahan saja sih bisa terlaksana sih Pak, mudah-mudahan.
ketika kita berencana di sini ke sana Iya, betul. harus terjadi komunikasi. Betul, itulah tadi kenapa saya melibatkan juga komite Harus sekolah cepatnya gitu. ya. Iya. Karena kan kalau komite sekolah nanti orang tua tidak setuju akan mental juga nih rencana saya gitu. Makanya kalau komite sekolah sudah digaet duluan nih, kita sampaikan kegiatan kita, rencana kita ke Bali, berarti bukan main gitu ya Pak. Ada misi gitu, misi yang baik, berarti mudah-mudahan saja nanti dari pihak komite akan mendukung kegiatan kami. Mudah-mudahan bisa laksana. Siap, amin, Ini, amin. Terima kasih. saya lihat Ibu sangat bersemangat sekali. Iya, Setelah Pak. dari tadi dari awal kelihatannya agak sedikit bingung gitu Iya, apa yang dipikirin di si Ibu ini, biasanya Ibu ceria ya. Ya, betul. Ternyata Ibu sangat hebat, sangat luar biasa. Baik, terima kasih Bapak. Bimbingan Bapak nih, arahan Bapak. Rasanya gimana nih setelah kita ngobrol Iya, nih? justru nih saya malah jadi bingung sendiri nih Pak ya, padahal tadi saya ngumpet gitu, tapi saat tadi sama Bapak diajak ngobrol gitu ya, diarahkan, ternyata saya mikir, oh iya ya gitu, sekarang saya ada gambaran nih Pak gitu, bahkan tadi mungkin sebenarnya ide-idenya jadi muncul sendiri gitu kan dari arahan Bapak tadi. Alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa gambaran yang real gitu Pak tentang apa yang nanti akan saya laksanakan untuk meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan siswa dalam kegiatan proyek saya. Insya Allah. Oke. Kita udah ngobrol banyak nih Bu ya. Ibu juga mungkin sudah ketemu solusinya. Ya, siap, Bahkan ketemu alhamdulillah. sendiri Bu ya. Iya Pak. Terima kasih sekali. Mungkin waktu kita udah hampir habis ini ya. Baik, siap. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa terlaksana ya. Siap. Amin. Nanti saya akan kabarkan kembali kepada Bapak hasil saya komunikasi. Bisa tunggu kabarnya gitu ya. Siap Bapak. Terima kasih sekali. Siap. Bapak, terima Ya, kasih sekali atas sama-sama, Bu. waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya Pak Agus, ujiannya sudah selesai tadi ya Alhamdulillah. ujiannya. Bagaimana nih perasaannya? Senang Bu? Senang. Alhamdulillah ya. Baik, sekarang saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Yang pertama, di sini saya akan memberikan umpan balik berbasis coaching ya kepada coach berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengembangkan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai pengamatan yang tadi sudah saya lihat ya. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Menarik sih Bu ya, kalau saya lihat, saya rasakan sebuah tantangan. Cuma mungkin saya merasa masih banyak hal yang belum saya kuasai benar dan saya perlu tingkatkan itu dalam menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin itu tadi masih ada gimana lah, kurang gitu, kurang mengena gitu ya. Ya. Apa tuh yang membuat Bapak bisa menilai demikian? Mungkin ketika kita bisa memberikan pertanyaan yang berbobot itu kita juga harus hadir sepenuhnya kan? Dan mendengarkan dengan baik. Mungkin kadang-kadang ya kita ketika mendengarkan ada saja yang melintas apa gitu. Mungkin tadi pertanyaan-pertanyaannya mungkin tidak begitu ada yang kurang lah gitu. Mungkin karena waktunya juga dan pengalaman juga yang masih jarang digunakan. Kita melakukan coaching ini secara alur tirta ini baru beberapa kali ini dan belum banyak pengalaman mungkin situ. Jadi perlu peningkatan. Sebelumnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, Bu, silakan. Ya. Dari pengamatan yang tadi saya amati pada saat Bapak dan Ibu melakukan coaching, yang pertama itu dari Bapak sudah sesuai ya sebagai coach, Bapak sudah sesuai, kemudian mungkin dari level 1 sampai 10 Bapak sudah hampir mencapai 10 ya Pak menurut saya. Sepertinya Bapak sudah terbiasa ya untuk melakukan coach itu ya. Kemudian nih, bagaimana nih pendapat Bapak mendengar ini dari saya? Tentu saya senang juga ya ketika penilaian yang objektif dari karena ketika kita mulai dari sendiri ya kadang-kadang secara subjektif agak sulit ya gitu ya. Tapi
eh, apa itu sebuah masukan yang positif bagi saya, mungkin seperti itulah. Senang dan sebetulnya saya kaget tuh gitu. Ibu saya rasa aduh terlalu tinggi nih. Terlalu melambung nih. Demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari dalam diri Bapak ya sebagai coach. Misalnya tadi pada saat Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot, itu sebetulnya sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah berbobot ya yang disampaikan kepada Coach. Tapi ketika saya lihat ada tadi beberapa hal yang mungkin agak mengganggu gitu ya, sedikit gitu ya, sedikit agak ada selingan-selingan gitu ya yang muncul dari luar sana ke dalam pikiran Bapak mungkin ya. Nah kemudian saya mengamati ya Bapak itu tadi saat melakukan coach tadi itu sangat luar biasa sekali ya, sangat luar biasa sekali. Kemudian coach juga jadi ya. Coachingnya itu sangat luar biasa ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Bapak. Coach kemudian juga kemudian sampai memunculkan ide-ide yang sangat luar biasa gitu ya. Solusinya juga luar biasa ya. Kemudian membicarakan tentang rencana tindak lanjutnya nih, bagaimana nih Bapak? Karena merasa masih banyak kekurangan lagi. Itu saya harus banyak berlatih dan kebetulan kemarin ada rekan juga yang mau ngajak ngobrol gitu, banyak ngobrol untuk ya seputar dunia kerjaan kita lah. Tentu ini sebuah kesempatan bagi saya untuk bisa lebih berlatih gitu supaya apa ya, kalau istilah jam terbang ya. Iya, jam terbangnya lebih tinggi ya. Cara sih minggu depan gitu kita ngobrol, kita kan ada kelompok kerja guru kita di KKG ada semacam permasalahan yang memang harus kita obrolkan sama. Mudah-mudahan ini jadi sebuah tempat berlatih untuk saya. Ada coaching lagi. Kemudian dari diskusi kita ini nih Pak ya, tadi kan Bapak sudah menyampaikan ya apa yang sudah terbayang di benak Bapak, yang akan Bapak lakukan di kemudian hari, kemudian kapan, dimana kan sudah direncanakan oleh Bapak. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini, nanti saya akan membuatkan laporannya berupa supervisi akademik ya Pak ya. Ya. Dari kegiatan hari ini apa nih yang dapat Bapak sampaikan? Hari ini sebuah pengalaman yang luar biasa tentunya ya. Banyak pengalaman yang saya dapatkan mulai dari bagaimana saya berperan menjadi seorang coach yang baik, menyiapkan diri saya, menghadirkan diri saya sepenuhnya untuk coaching, dan tentu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik coaching untuk bisa mengeksplor ide-idenya gitu. Tentunya luar biasa. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah sepertinya kegiatan 3 hari ini sudah selesai ya Pak Jo. Terima kasih. Alhamdulillah kita tutup dengan alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu ya Ibu ya. Terima kasih. Bapak terima kasih.